Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, berjumpa kembali dengan Bapak sebagai fasilitator pembelajaran kita di UPW TV ya. Yang pasti pada nungguin kan, karena beberapa hari yang lalu kita disibukkan dengan berbagai macam perencanaan dan juga aktualisasi dalam kegiatan sekolah kita masing-masing. Nah, sekarang pemirsa, viewers, netizen UPW TV kembali dapat menyaksikan program pembelajaran kita tepat di hari Jumat 1 Desember tahun 2023. Oke, di jelang 1 bulan lagi kita akan berpindah ke tahun 2024. Tentunya tetap semangat para peserta didik usaha layanan pariwisata dimanapun kalian berada untuk dapat selalu optimis bahwa jurusan usaha layanan pariwisata memiliki suatu harapan dan impian dan cita-cita yang akan kalian dapatkan, yang pastinya yang kalian harapkan dan tentunya yang kalian inginkan semoga selalu terwujud di tahun-tahun yang akan datang, yang tentunya di tahun yang sebentar lagi, sisa 1 bulan ini kita akan menuju ke tahun 2024. Oke, materi kita di UPW TV ini, para viewers dan netizen UPW TV, kita akan memahami dan mengenal berbagai macam organisasi kepariwisataan yang ada di Indonesia khususnya ya. Secara umumnya yang ada di dunia, tentu organisasi pariwisata ini berbasis nasional dan berbasis internasional. Nah, tentu kenapa kita harus mempelajari dan memahami ternyata ada loh jurusan mohon maaf, ada loh setelah kita lulus nanti di jurusan usaha layanan pariwisata ini, ternyata selain bekerja kita di lingkup bidang kepariwisataan, kita juga bisa bergabung di organisasi kepariwisataan tentunya ya. Nah, selain kalian bekerja melayani di bidang jasa dalam memandu wisatawan domestik dan juga internasional, tentu kalian juga diharapkan bergabung dalam suatu komunitas organisasi pariwisata yang ada di Indonesia ya. Mengapa sangat penting sekali kita mempelajari, memahami organisasi kepariwisataan dalam regional dan internasional? Karena organisasi pariwisata pada dasarnya merupakan suatu wadah yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan usaha wisata, atau wadah atau lembaga ini cukup banyak sekali di Indonesia, baik itu di tingkat regional, nasional maupun internasional, dengan berbagai macam nama organisasi kepariwisataan ya. Mengapa begitu penting kita harus bergabung di dalam organisasi kepariwisataan? Tentu yang pertama, kita menciptakan suatu iklim atau suasana yang lebih baik ya dalam berbagai bidang kegiatan kepariwisataan. Terus kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama antar anggota. Terus yang ketiga, memanfaatkan daerah tujuan wisata secara maksimal untuk kepariwisataan. Kemudian untuk meningkatkan yang keempatnya dan membangun industri pariwisata sebagai kontribusi pembangunan ekonomi nasional kita ya. Terus yang terakhir, yang kelima, itu meningkatkan kemakmuran secara menyeluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan suku, ras, bahasa, agama, dan jenis kelamin. Nah, itu salah satu tujuan kenapa kalian setelah nanti lulus atau sebelum nanti kalian lulus, kalian belajar ya. Belajar bagaimana ternyata ada loh organisasi kepariwisataan kita di Indonesia ini ya, kita yang ada di Kalimantan Selatan juga ya. Tentu itulah dia 5 tujuannya ya. Dan kemudian mengapa, apa sih sebenarnya pertanyaannya, apa sih fungsi organisasi kepariwisataan apabila kalian bergabung? Wah, banyak sekali fungsi organisasinya ya. Dalam bukunya Geography of Tourism, yang pastinya fungsi organisasi kepariwisataan adalah melakukan
Yang pertama itu ya, melakukan penelitian aspek-aspek yang secara berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan secara kontinu. Oh, mohon maaf nih agak belepotan ya, karena terlalu apa ya, kemarin mungkin agak disibukkan dengan berbagai macam mengisi rapot, kemudian melakukan PAS ya kan, dan juga mohon maaf Bapak ya. Nah, jadi agak gejelibat karena mungkin terlalu lama nggak di depan kamera, jadi agak deg-degan juga nih karena viewers dan netizen pada nanya ya. Oke, Bapak ulangi ya. Fungsi organisasi kepariwisataan yaitu yang pertama, itu pastinya melakukan penelitian aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan secara kontinu. Kemudian yang kedua, memberikan pengertian dan menyebarluaskan arti penting pariwisata sebagai sebuah industri ya. Yang ketiga, kemudian memberikan informasi dan melakukan kegiatan pariwisata baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang keempat, melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata. Nah, tentu di dalam sebuah organisasi pariwisata itu kita bekerja sama atau kolaborasi bersama teman-teman biro agen travel kita, kemudian teman-teman kita ya yang semua itu berkecimpung dalam industri, agar apa? Persaingan dan juga kompetisi di dalam kita membawa nama Kalimantan Selatan itu lebih sehat ya. Memang persaingan itu penting ya, karena kompetitor itu penting, juga apa namanya, sebuah pasar dari sebuah industri pariwisata adanya bertumbuh dengan berbagai macam organisasi pariwisata itu dapat mempengaruhi bahwa kita ingin memberikan yang terbaik ya dengan organisasi pariwisata ya. Mengapa keberadaan organisasi pariwisata itu sangat penting? Yaitu tadi sebagai salah satu kita wadah ya untuk berfungsi untuk memperlancar kegiatan usaha wisata ya. Kemudian sebagai lembaga di mana kita bisa berdiskusi, bisa mengangkat aspek-aspek apa yang kita ingin naikkan keunggulan kita di Kalimantan Selatan ya. Objek-objek wisata dan juga tarif tentunya ya, karena apapun yang kita lakukan di dalam sebuah bisnis pasti itu berhubungan dengan biaya ya. Tentu persaingan atau kompetisi secara sehat dalam mendorong mendapatkan suatu keuntungan dalam industri pariwisata ini tentu itu menjadi tujuan utama. Tapi di samping itu jangan juga menjadi sebuah persaingan yang tidak sehat. Nah, itu makanya pentingnya sebuah organisasi agar sebagai jembatan kita untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak stakeholder seperti pihak legislatif ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kita bisa berdiskusi membentuk ataupun mengusulkan suatu peraturan daerah, atau kalau di tingkat pusatnya undang-undang ya. Kalau kita yang lokal-lokal, kita bisa mengusulkan bahwa ayo dong Pak, ayo perwakilan rakyat ini buatkan dong peraturan daerah bagaimana supaya untuk menumbuhkan minat warga domestik untuk berwisata di Kalimantan Selatan saja. Nah, karena apa? Agar perputaran ekonomi kita di provinsi kita bisa lebih cepat berkembang ya. Tentu keberadaan apa namanya, industri pariwisata itu pasti akan berdampak terhadap ekonomi di sekitarnya, baik itu perusahaan ataupun usaha besar hingga ke usaha kecil menengah. Tentu akan memiliki suatu multiplier effects ataupun suatu apa namanya, tujuan bersama, sejahtera bersama. Nah, itu ya secara garis besarnya ya. Nah, jadi dengan organisasi kepariwisataan nasional ini tentu kita akan dapat mempertanggungjawabkan suatu hasanah ataupun suatu gambaran wilayah kita ya, provinsi kita dengan keberadaan organisasi. Dengan memakai organisasi, kita tentu ada kebanggaan yang akan membuat kita mengharumkan nama provinsi kita masing-masing ya, tentu yang ada juga di provinsi Kalimantan Selatan. Nah, tentu adapun macam-macam organisasi kepariwisataan nasional, yaitu yang secara umum, secara organisasi besarnya
itu adalah Association of Indonesian Tour and Travel Agency atau yang biasa disingkat ASITA. Nah, ASITA ini adalah satu organisasi besar, organisasi pariwisata besar, mungkin yang pertama ya di Indonesia, merupakan organisasi yang beranggotakan para pengusaha, biro perjalanan dan agen perjalanan yang bertujuan membangun citra pariwisata Indonesia menjadi penengah antara para pengusaha travel dan pihak-pihak lain. Nah, kenapa kita harus bergabung ke salah satu organisasi seperti organisasi besar ini, ASITA? Karena itu, ya itu tadi, tidak mungkin dong terpencar-pencar. Penting sekali kenapa kita harus masuk ke organisasi, yaitu untuk tujuannya membuka jaringan kita lebih luas ya, dan juga menjalin kerjasama dan persahabatan antar pengusaha dan agen perjalanan. Agar apa? Agar kondusivitas dan juga mendapatkan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Itu fungsi dari salah satu organisasi yang tujuannya itu tadi ya, ekonomi ya. Oke, itu tadi ASITA ya. Itu kemudian ada lagi organisasi selain ASITA ya. Jadi organisasi biro travel dan juga pengusaha travel dan agen perjalanan itu pasti tidak lepas dan tidak jauh dari organisasi lainnya, organisasi akomodasi seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau disingkat PHRI. Nah, ini kalian pasti sering dengar kan? PHRI itu adalah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, itu salah satu organisasi terbesar juga di Indonesia, di mana PHRI merupakan organisasi perusahaan yang beranggotakan pengusaha hotel, restoran, jasa pangan, jasa boga, dan lembaga pendidikan pariwisata yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan. Nah, itu mengapa PHRI dan ASITA itu harus menjadi kolaborasi yang cukup baik ya, karena ketika kita membawa wisatawan domestik maupun internasional, ya pasti nginap dong, ya kan, yang pasti makan dong, ya kan, yang pasti perlu entertainment dong. Nah, itu dia. Jadi kita berteman ya, berkolaborasi, bersahabat dengan teman-teman organisasi kita di PHRI dan juga ASITA. Nah, kemudian ada lagi satu organisasi terbesar lagi di Indonesia ya, itu adalah Himpunan Penulis Pariwisata ya. Itu juga salah satu, nah seperti ini juga mungkin merupakan organisasi untuk menghimpun para penulis pariwisata serta meningkatkan kepariwisataan di Indonesia ya. Nah, itu juga ada himpunannya ya, menulis, nge-YouTube seperti ini gitu ya, nge-vlog. Nah, itu mungkin ayo kita bergabung di Himpunan Penulis Pariwisata ya. Kalau bisa ditambahin ya organisasinya nanti Himpunan Penulis dan YouTuber, vlogger dan sebagainya pariwisata ya. Mudahan itu nanti ada organisasinya atau kita bentuk nanti sendiri ya. Oke, kemudian ada juga Himpunan Pemandu Pariwisata atau HPI ya, Himpunan Pramuwisata. Itu salah satu organisasi terbesar juga di Indonesia. Nah, tentu dengan organisasi-organisasi besar ini kalian usahakan ya, bisa nanti setelah lulus nanti kalian bisa menjadi anggota ya, bisa menjadi anggota dari sebuah organisasi yang mana kalau kita bagi itu organisasi ini ada dua, yaitu Governance Tourist Office ya. Seperti kategorinya adalah Governance Tourist Office, itu adalah organisasi kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang diberi sebuah tanggung jawab mengenai pengembangan dan pembinaan kepariwisataan pada umumnya, baik pada tingkat nasional, regional, lokal ya. Seperti contohnya itu Direktorat Kepariwisataan atau Kementerian Pariwisata, dan yang paling di provinsinya itu kabupaten kota itu Dinas Pariwisata Kalsel kabupaten dan kota ya, yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian ada juga kategorinya Private Tourist Office. Nah, itu tadi adalah salah satu organisasi kepariwisataan yang merupakan asosiasi macam kelompok perusahaan yang merupakan partner rekanan pada Governance Tourist Office ya. Jadi Dinas Pariwisata provinsi, kabupaten dan kota itu berkolaborasi dengan
private tourist office ya, yang itu tadi yang Bapak sebutkan, ada Asita, ada PHRI, ada HPI, Himpunan Pramu Wisata atau Pemandu Pariwisata, kemudian ada Himpunan Penulis Pariwisata ya, dan kemudian juga ada himpunan pelaku-pelaku pariwisata lainnya yang terus berkembang di Indonesia ya secara luas. Nah, kalau kita pengen tahu fungsi dan tugas organisasi kepariwisataan ya, Bapak ulang lagi. Itu secara singkatnya ada 3 ya, Bapak buat ada 3, yaitu lembaga, salah satunya itu ya, lembaga yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya pariwisata sebagai suatu industri di negara tersebut. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi di awal ya, sebagai kita bergabung atau kita pengusaha, biro travel, agen perjalanan, atau pemandu wisata, tentu kita bergabung ke organisasi itu tentu membawa tanggung jawab besar maju atau mundurnya sebuah citra ya, citra sebuah organisasi, dan tentunya itu akan berdampak terhadap citra tempat wisata yang kita angkat di provinsi kita. Nah, itu maka pentingnya yuk bergabung ke organisasi kepariwisataan, selain untuk memperlebar jaringan pertemanan, persahabatan dengan kawan-kawan kita yang berkecimpung, yang terjun juga ke industri pariwisata. Tentu organisasi itu akan membentuk karakter kita menjadi seorang leadership, pemimpin, dan juga menjadi sesuatu yang bisa mampu beradaptasi dalam lingkungan sosial yang berbeda ya. Kita berbagai macam pola pikir yang berbeda, kemudian perbedaan pendapat itu dinamika dalam organisasi, tidak jadi masalah ya. Tapi tujuannya adalah maju mundurnya sebuah prospek kunjungan pariwisata itu pasti akan ditentukan dari sebuah perjalanan dari sebuah organisasi yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, lembaga yang bertanggung jawab tentang perencanaan. Nah, tentu dong kita harus merencanakan, kemudian pengembangan. Nah, kita kembangkan, kemudian pembinaan dan promosi kepariwisataan, baik yang lingkup lokal, ruang lingkup nasional maupun internasional ya. Nah, itu tadi perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan promosi. Nah, kolaboratif dengan versi lokal, nasional, dan internasional. Nah, tentu dengan organisasi kita akan lebih luas ya cakupannya. Kita akan lebih luas dalam mengusulkan program-program kerjasama dengan government tourist office ya. Kalau kita di tingkat lokal itu dinas pariwisata ya, kita usulkan bagaimana maju dan mundurnya kepariwisataan kita di Kalimantan Selatan. Kita bisa usul, kita bisa berdiskusi ya, berdebat secara ilmiah, dan juga mengajukan suatu perencanaan, dan juga bagaimana kita bisa membina kelompok-kelompok yang peduli terhadap pariwisata ya. Kemudian tentunya bisa harapannya omset secara besar kunjungan wisatawan domestik dari saudara kita yang ada provinsi lain bisa datang ke Kalimantan Selatan. Kemudian yang dari luar negeri bisa dari Kalimantan Selatan. Tentu omset akan mengembangkan multiplier effect yang akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar ya. Itu dan sebuah tanggung jawab kita sebagai yang bergabung di organisasi. Nah, ketiga, yang terakhir, tentunya bertanggung jawab untuk mengadakan penelitian, memperbaiki produk, dan mengembangkan produk baru sesuai dengan ketentuan. Nah, tentu kita pula harus bertanggung jawab ya. Kita harus lakukan sebuah penelitian, kita lakukan sebuah perbaikan suatu produk jasa, kita kembangkan produk baru sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di provinsi kita masing-masing. Nah, itulah 3 aspek fungsi dan tugas organisasi kepariwisataan yang tentu pokoknya kita lebih banyak diuntungkan deh kalau kita bergabung dalam sebuah organisasi. Kita banyak akan mengikuti program-program kerjasama partner dengan pemerintah seperti seminar, lokakarya, habis itu pameran ya kan. Kemudian kita bisa juga mendapatkan pelatihan-pelatihan secara langsung, mungkin
beasiswa untuk kita bisa mengembangkan akademis kita lebih baik lagi ya, ketika kita mencapai suatu kegiatan yang bersifat akademik ya. Jadi harapannya tentu kalian selain mengembangkan secara ilmiah dan akademik kalian juga harus tingkatkan juga ya prestasi kalian yang tadi bergabung, salah satu yang menulis ya kan, dengan berbagai macam media sosial kalian ya kan, menulis, membuat presentasi secara visual seperti ini ya kan, di YouTube sebagai vlogger. Nah, kalian terus tingkatkan potensi-potensi kalian untuk bisa mengembangkan diri ya, agar kalian ketika terjun ke industri pariwisata kalian sudah paket komplit nih ya. Itu baru mantap ya kan. Oke, kita secara umum ya mengetahui organisasi tadi di Indonesia. Secara internasionalnya bagaimana Pak? Oh ya, secara internasional yang Bapak catat, yang Bapak tuliskan itu ada 3 ya yang Bapak ketahui, baik kita riset ya. Ada 3 itu organisasi kepariwisataan internasional, yaitu Universal Federation of Travel Agent Association atau UFTA. Nah, UFTA ini merupakan organisasi dari perhimpunan biro-biro perjalanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, memberikan bantuan moral, material, keahlian dan teknik kepada biro-biro perjalanan agar dapat memperoleh kedudukan yang layak di kalangan industri pariwisata. Nah, tentu kalau kita bisa bergabung ke organisasi pariwisata internasional, hebat, mantap, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ada lagi World Tourism Organization atau WTO. Nah, WTO ini merupakan organisasi pariwisata di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan intergovernment dan menangani isu-isu kepariwisataan global dan provinsi. Berat ini, berat ya. World Tourism Organization WTO. Wah, kalau udah dapat kartu anggota ini mantap lagi ya. Oke, yang ketiga yang Bapak catat, World Travel Tourism Council atau disingkat WTTC. WTTC itu merupakan koalisi global yang bertujuan bekerjasama dengan pemerintah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi dan diprioritaskan kepada penciptaan sumber daya manusia di bidang pariwisata ya. Nah, itu tadi 3 organisasi kepariwisataan internasional yang besar ya, yang mungkin tertua ya, organisasi pertama ya, yaitu tadi Universal Federation of Travel Agent Association atau UFTA, kemudian World Tourism Organization atau WTO, kemudian World Travel and Tourism Council atau WTTC. Nah, 3 organisasi besar di dunia ini ya luar biasa ya, apalagi tadi di bawah salah satunya naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Wah, Bapak pun berkeinginan juga bisa menjadi anggota daripada World Tourism Organization ini ya. Tapi ya kita terus berusaha ya. Semoga nanti suatu saat Bapak bisa gabung nih di bawah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Oke, tentu kita sebagai seorang sumber daya manusia, apa sih sebuah syarat kita bisa bergabung menjadi organisasi? Nah, itu yang pertama yang perlu kita kembangkan, yaitu sikap-sikap yang perlu dimiliki dan dikembangkan kita. Tidak hanya kita datang ke suatu organisasi, datang kujuk-kujuk kayak gitu ya, bawa kurikulum vitae kita, izin Pak, izin Bu, saya mau gabung. Wah, tidak bisa seperti itu. Kalian yang pastinya itu yang pertama Bapak catat ya, kalian harus memiliki sikap terhadap diri sendiri, kemudian sikap terhadap orang lain, kemudian sikap terhadap bidang pariwisata. Ada 3 hal sikap-sikap yang perlu kalian miliki sebelum kalian bergabung dan memahami pentingnya sebuah organisasi atau bergabung ke organisasi pariwisata. Kalian yakinkan diri kalian, kalian punya sikap terhadap diri sendiri nih. Kalian serius ingin bergabung? Yakinkan dulu diri kalian, bergabung serius. Kemudian yang kedua, sikap terhadap orang lain. Apakah kalian bisa mau bekerja sama
berkolaborasi, dan mau bekerja sama dalam tim. Nah, itu juga kalian harus menjadi evaluasi kalian ya. Kemudian sikap terhadap bidang pariwisata. Minimal banget kalian mencintai dunia pariwisata ya, memahami dunia pariwisata secara umum ya. Yang pastinya dengan kalian memahami sikap kalian memiliki pemahaman terhadap bidang pariwisata, tentu yang pasti hobi jalan-jalan ya kan. Hobi yang pastinya imajiner kalian harus digali terus ya. Kalian suka jalan-jalan kemana? Nah, itu salah satu juga sikap terhadap minat kalian terhadap bidang pariwisata. Tapi kalian kembangkan ke arah yang lebih profesional ya, dan tentunya serius belajar. Oke? Kemudian Bapak catat juga keterampilan juga yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh seorang taruna pariwisata, yaitu yang pertama human relation skill ya, kemampuan kalian bagaimana human ya, relasi kalian sebagai manusia, kalian bisa bergabung ataupun beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berbeda. Nah, tentu kita di dunia ini tidak ada yang semuanya sama, pasti berbeda ya kan. Ada suku, ras, agama, kemudian hobi, cita-cita ya kan. Kemudian dengan mimpi dan tujuan yang berbeda ya. Tentu itu kalian harus bisa memiliki sikap mampu beradaptasi dan mampu memahami kalian sebagai insan manusia ya. Kemudian social skills. Nah, social skills salah satunya tadi kurang lebih sebagai human relation skill, bagaimana kalian bisa bersosial dengan masyarakat, baik di masyarakat menengah ke atas, menengah tengah-tengah, dan juga menengah ke bawah. Kalian bersikap bagaimana cara kalian. Nah, ini kita syukurnya di Indonesia ini. Di Indonesia kita memiliki kultur budaya Indonesia yang sangat kalau kita kembali ke agama itu akhlak, beradab, penuh tegang rasa, toleransi, dan juga kebekerjaan atau gotong royongnya kuat sekali ya di Indonesia ini, kental ya, tanpa membedakan siapapun Anda ya. Itu Indonesia, makanya kenapa Indonesia menjadi salah satu yang kayak itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi kita ini disatukan, Indonesia ini disatukan dari berbagai perbedaan kultur budaya, tapi itulah Indonesia dengan berbagai keunikan dan juga dengan berbagai adat istiadat budaya yang berbeda. Tentu ini mengapa orang wisatawan domestik itu pengen banget selalu datang ke Indonesia, karena tidak ada mereka bisa temukan selain di Indonesia ya. Itulah makanya kita bangga, harus kita jaga sila kita yang ketiga, persatuan Indonesia ya. Berbeda, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga ya. Kita bersama membangun Indonesia, tentunya membangun pariwisata kita yang lebih baik dan good ya kan, yang lebih jos ya kan, yang lebih unggul, supaya ekonomi kita Indonesia semakin terus meningkat. Oke. Kemudian teknik skill, kemudian behavior skill atau perilaku kita ya, itu tadi Bapak bilang kita harus mempunyai sikap yang bisa larinya itu kita bagaimana bisa ya tadi beradaptasi ya. Behavior itu satu sikap perilaku dengan kita mampu membawa suatu diri kita, atau secara sederhana kayak gini ya, di mana langit dijunjung, di situ di bumi dipijak. Kebalik ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Oke. Nah, itu tadi bagaimana kita mampu ketika keterampilan seperti tadi, human relation skill, kemudian social skill, kemudian technical skill, behavior skill. Nah, tujuan dari sebuah keterampilan tersebut itu akan berdampak terhadap kecapaian kepuasan konsumen atau tamu yang kita bawa. Nah, ketika kita mampu membawa suatu perubahan terhadap sebuah wilayah atau tempat
yang sebelumnya itu bukan tempat objek wisata, tapi dengan kita bergabung ke organisasi pariwisata, kita bisa melakukan membentuk komunitas-komunitas peduli pariwisata. Lambat laun masyarakat yang ada di sekitar tersebut bisa terbuka secara global bahwa oh iya, ternyata ada peningkatan. Nah, itu maka pentingnya kita masuk bergabung di dalam organisasi, ya. Tentu harapannya yang pasti sesuai dengan rumah lingkup dari sebuah organisasi besar di Indonesia ini, yaitu adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, yang ada di Jakarta sana, ya. Semoga suatu hari atau suatu saat Bapak juga bisa berkunjung ke Gedung Sabta Pesona di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya. Itu adalah rumah besar kita, rumah besar yang menaungi organisasi-organisasi kepariwisataan lainnya. Oke, sepertinya inilah materi gambaran umum pembelajaran kita dalam kepariwisataan. Dalam hal ini konteksnya itu memahami organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional. Nah, semoga harapan ke depan kalian setelah lulus jadi di SMK yang mau mengambil jurusan usaha pariwisata, tentu kalian selain bekerja, kalian juga nanti bergabung ya ke organisasi kemasyarakatan. Nah, oke, Bapak sekiankan dulu ya materi pembelajaran hari ini, karena tentu kita akan berjumpa kembali dengan sambil kita akan mempelajari juga dengan narasumber-narasumber pelaku-pelaku pariwisata lainnya akan Bapak hadirkan sebagai fasilitator pembelajaran di UPW TV nantinya, ya. Oke, dan pastinya Bapak Ranowelu mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bisa memberikan materi pembelajaran hari ini di UPW TV, dan tentunya kita akan hadirkan juga nanti narasumber-narasumber top yang akan mengisi sebagai pengetahuan dan wawasan global dengan narasumber-narasumber yang yang goods ya, yang bisa membantu Bapak juga untuk mendalami juga. Bapak akan terus belajar juga bagaimana menjadi fasilitator yang bisa sesuai mengimbangi dengan dunia vokasi yang semakin berkembang setiap zaman, ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa like and subscribe UPW TV dimanapun para viewers dan netizen dan peserta didik berada. Kita saling support, kita majukan industri pariwisata kita agar ekonomi masyarakat kita semakin tumbuh dan berkembang, dan tentunya Indonesia yang lebih sejahtera. Ya, saya Ranowelu mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam pariwisata Banua. Mantap!